Ya, silakan Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wahid, Ustadz Fahmi Salim, ya, dan semua peserta halaqah yang berbahagia. Karena waktunya ini sudah malam, saya ingin sedikit saja menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Gus Wahid dan juga yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim. Malam ini Gus Wahid ngajak bicara pada wilayah hakikat saya. Jadi sudah lompat dari syariah ke hakikat. Bicara manusia dari sisi intinya, ialah ruhaninya. Ruh itulah yang melihat, ruh itu yang mendengar, ruh itu yang berpikir, ruh itulah yang merasa. Sayangnya ruh ini memang seperti yang dikatakan oleh Gus Wahid, juga oleh Ustadz Fahmi, kurang mendapatkan perhatian. Kurang mendapatkan perhatian. Padahal kita ini sebetulnya orang beragama. Beragama itu ngurus ruhani. Kalau rohnya itu lalu kemudian tidak mendapatkan perhatian, maka sebetulnya keberagamaan kita ini juga masih belum hinggap kepada wilayah yang seharusnya. Karena itulah benar sekali yang dikatakan oleh Gus Wahid, kita membicarakan hal-hal yang sifatnya inti yang sementara ini dilupakan, yang kita lupakan bersama. Bicara agama saja tidak bicara ruh, apalagi bicara yang lain. Menurut hemat saya, ruh itu adalah urusan Allah sebetulnya, urusan Allah dan Rasulnya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Kalau hanya lewat pendidikan, lewat ceramah, lewat baca buku, tidak nuntut rasanya. Sudah berapa banyak itu buku-buku yang dibaca, kitab-kitab yang dibaca, berapa nasihat yang didengarkan, betapa banyak seminar-seminar, diskusi-diskusi, perdebatan dilakukan. Tapi nyatanya ruhani ini juga tidak bergeser menjadi lebih baik. Karena itu yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ini saya kira menjadi pegangan. Gimana ini ruhani ini ditata sedemikian rupa. Tatkala saya bicara, tatkala saya dengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Wahid dan juga oleh Ustadz Fahmi, saya teringat Gus Wahid surat Shad ayat 46 dan juga 47. Bagaimana sesungguhnya membangun akhlak ini? Tidak lewat sekolahan ternyata. Tidak lewat madrasah, tidak lewat pesantren, tidak lewat universitas. Dikatakan di sana inna ahlasnahum bikholisatin dzikradar. Allah memperbaiki hati, menjadikan hati damai. Ternyata dengan cara lewat ingat rumah itu kan. Hanya di tafsir-tafsir itu lalu dikatakan rumah itu supaya ingat rumah akhirat. Bagaimana kita bisa ingat akhirat? Rumah akhirat, kita belum pernah ke akhirat. Saya lebih cenderung untuk berpikir bahwa yang dimaksud rumah itu ya rumah yang inna awala baiti wudhi'a linnas lalladzi tibakata mubarakan itu adalah rumah yang pertama kali dinyatakan oleh Allah sebagai rumah untuk semua manusia. Dan itu sebetulnya itu saya lihat itu. Bahkan ayat berikutnya itu kan disebut wa innahum indana laminal mustafainal ahya. Orang yang selalu ingat rumah itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan. Maka untuk memperbaiki hati ini adalah
itu tadi, ingat rumah itu tadi yang saya selalu katakan itu adalah Baitullah. Baitullah itulah sebenarnya tempat pembinaan ruhani. Baitullah itu adalah tempat pembinaan ruhani. Disitulah Arsy, disitulah Baitul Ma'mur, disitulah Baitur Rahman, Baitur Rahim, disitu Baitul Atiq, disitulah Baitullah. Yang Taurat menyebutnya jantung alam, yang Zabur menyebutnya pusat dunia, yang Injil menyebutnya sumbu alam, yang Quran menyebutnya rumah Allah. Sayangnya, alamat ini, tempat ini dilupakan. Walaupun sehari-hari kita menghadap ke situ, seumur hidup paling tidak sekali lewat umroh dan haji ke situ, maka ini terlupakan ini. Kampung ini terlupakan, padahal Qur'annya itu menjelaskan itu jelas sekali gitu. Dan itu kalau saya baca berkali-kali surat Shad ayat 46 dan 47, orang yang selalu ingat rumah disebut bagi Allah dan Rasul adalah manusia orang yang terbaik, orang pilihan yang terbaik. Mustafainal akhyar, itu kan manusia pilihan yang baik. Kenapa pertanyaannya? Kalau ingat rumah kok menjadi orang yang terbaik? Karena di rumah ini ada orang yang mulia sebetulnya. La uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Bahwa aku bersumpah demi negeri ini bahwa engkau ya Rasul masih berada di tempat ini. Masih ada di Baitullah itu. Nah disitulah maka ketika kita ingat rumah, kita bersama dengan Rasul. Dan Rasul selalu bersama, selalu dengan, selalu serta Allah. Karena itu apa yang dikatakan oleh Gus Wakid di akhir-akhir pembicaraan, saya senang sekali, yaitu nyambung. Yang disebut nyambung itu kan yang menyambung kan ingatannya. Bukan mulutnya, bukan tubuhnya, tapi adalah hatinya. Nyambung apa? Nyambung ingat rumah. Betapa pentingnya rumah dulu saya katakan, kita ini kalau tidak di rumah saja juga gelisah. Istri anak kita gelisah, kita sendiri juga gelisah. Kalau orang tidak terikat dengan rumah, atau apa saja yang tidak terikat dengan rumah, maka disebut liar. Apa saja yang liar itu mesti jelek. Iyalah misalnya ada kucing liar, anjing liar, babi liar, rumput liar, apalagi manusia liar. Nah, saya khawatir jangan-jangan Gus Wakid, kita ini dari sisi fisik, kita ini berada di rumah. Tapi secara ruhani, sekalipun kita itu sholat, tadi dikatakan oleh Ustadz Fahmi, ketika kita sholat, begitu Allahu Akbar, ingatan kita kemana-mana. Kalau sholat saja ingatan kita kemana-mana, lebih-lebih ketika tidak sholat. Maka bisa jadi kita ini berperilaku tidak karu-karuan begini mungkin karena kita ini sedang berstatus secara ruhaniah orang liar. Mohon maaf itu, secara fisik kita ini ada di rumah, tetapi secara ruhani, karena tidak berada di rumah, tidak pernah ingat rumah, dan tidak pernah ingat rumah, tidak pernah bersama Rasul, tidak pernah bersama Rasul, tidak pernah sama Allah, maka disitulah kita menjadi liar. Karena itu saya senang sekali malam hari ini untuk memperbaiki bangsa kehidupan ini, maka diajak kembali aja Gus Wakid. Kembali ke rumah, baik rumah fisik maupun rumah ruhani. Agar kita ini tidak menjadi bangsa yang liar. Liar dari sisi jasmani maupun ruhani. Jasmaninya rumahnya sudah banyak. Tapi ruhaninya kita tidak pernah ingat. Ingat Allah tidak akan mungkin bisa. Karena Allah tidak berupa, tidak berbentuk, tidak beralamat, walam yakulahu kufuwan ahad. Maka caranya ingat yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah. Siapa itu? Adalah Rasulullah. Karena itu ketika disebut Allah selalu menyebut Rasul.
nyebut Muhammad. Lalu Muhammad di mana? Disitulah uksimu bihadzal balad, di Baitullah. Ingat Baitullah, ingat rumah. Itulah manusia yang tidak liar. Kesimpulan saya seperti ini, dan diskusi ini memang diskusi yang hakikat Gus Wahid, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan dan bahan renungan aja, jangan dianggap ini benar. Bahan renungan dan bahan pertimbangan direnungkan dan dipertimbangkan, siapa tahu ini menjadi penting. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.